Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ananda kelas 10, pada pertemuan kita yang keempat minggu ini, materi matematika kita adalah logaritma. Ya, apa itu logaritma? Logaritma adalah, coba perhatikan ilustrasi Ibu. Oke. Ananda sebelumnya sudah belajar tentang perpangkatan atau eksponen atau bilangan berpangkat. Jika diketahui suatu perpangkatan, misalnya A sama dengan P pangkat M, maka bentuk tersebut bisa ditulis dalam bentuk logaritma sebagai berikut. Perhatikan, A sama dengan P pangkat M ditulis dengan P, ini P ya, menjadi log A, hasilnya adalah M ya. Dimana itu P? Perhatikan, P adalah bilangan pokok dan A ini adalah numerus atau bilangan logaritma, sedangkan M adalah hasil untuk bilang berpangkat, untuk logaritma. Contoh supaya lebih memahami. Oke, contoh bentuk Ibu bisa, ini adalah bentuk perpangkatan. Ini bentuk perpangkatan supaya lebih paham bentuk logaritma. Kita rubah ya. Kalau ada bilangan berpangkat 3 pangkat 4, yaitu hasilnya adalah 81. Benar kan Anda? Benar ya. Kita rubah menjadi logaritma 3. Oke. Perhatikan yang ini. 3 jadikan bilangan pokok logaritma. Log 81 hasilnya 4. Ini logaritma. Oke, lanjut yang kedua. Rubah bentuk logaritma 3 log, ambil ini, log 1/81, maka hasilnya min 4. Benar. Ini perubahan bentuk perpangkatan menjadi bentuk logaritma. Oke, kira-kira paham ya Nanda? Kita lanjut dengan logaritma dengan basis 10. Kalau untuk logaritma berbasis 10 atau bilangan pokok 10, logaritma itu basisnya atau bilang pokoknya tidak dibuat. Mohon maaf. Perhatikan di sini ada misalnya 10 log, diulang, 10 log 5. Ini artinya basis 10. Ini boleh tidak Anda tulis, tinggal log 5 saja. Oke, 10 log 5. Log 5 saja. Atau ini P log A sama dengan M, atau 10 log A. Kalau ininya 10 Ananda, ini log A sama dengan M, cukup ditulis ini saja, yang 10-nya bisa tidak dibuat. Oke, contoh, mungkin paham ya. 10 log 3, kita cukup membuat dengan log 3 saja. Right, benar. 10 log 5. Oh iya, log 5 saja Bu. Good, log 5 saja. Inilah yang disebut dengan logaritma dengan basis 10. Kira-kira dari penjelasan di atas Ananda paham? Oke, jadikan dengan sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma ya, di dalam buku paket atau Anda lihat di berbagai macam media, Google atau Instagram atau buku paket lain, ini sifat yang pertama ini bisa dijadikan, ada yang membuat sifat yang pertama atau sifat yang berikutnya, sifat 6 atau sifat yang terakhir. Tapi Ibu menganggap ini sangat penting untuk mendukung sifat-sifat berikutnya.
Apabila sifat pertama, apabila P log P, apabila yang atas bawah ini sama, maka hasilnya 1. Paham? Sifat yang pertama. Atau ibu rubah A log A, sama kali ya? Sama, maka hasilnya 1. Benar. Contoh. Oke, kita masuk dengan contoh. 5 log 5 berapa Nanda? 1. Iya. Yang kedua, 6 log 6 berapa Nanda? 1. Oke. Kalau sama atas bawah itu menghasilkan 1. Kita lanjut. Sifat yang kedua. Apabila P dilogkan dengan 1, ini 1, apapun itu bilangan pokoknya dilogkan dengan hasilnya 0. Contoh 1. 100 log 1 berapa? 0. Iya, lanjut. 2. 50 log 1 berapa Nanda? Iya, benar lagi. Dan seterusnya. Kira-kira paham ya sifat nomor 1 dan kedua. Oke, kita next sifat yang kita lanjutkan sifat logaritma yang ketiga. Apabila ada P log A kali B dikali ya, maka hasilnya P dilogkan dengan A kali menjadi jumlah P log B. Yang ini bisa berlaku kebalikan. Contoh, 5 log 125 kali 5. Maka ini bisa berubah jadi 5 log 125 ditambah 5 log 5. Jadi kali berubah jadi kurang. Contoh pertama. Contoh yang kedua bisa kita balik. Apabila ada 2 log 3 ditambah 2 log 6. Ini bisa kita rubah jika sama bilangan pokoknya sama-sama 2, maka bisa menjadi 2 log 3 kali 6. Ini berubah 2 log 18. Oke, ini kira-kira untuk sifat yang ketiga. Kita lanjut Ananda, sifat yang keempat. Sifat yang keempat tadi perkalian, sekarang adalah pembagian. P log A bagi B, maka hasilnya kalau dibagi hasilnya dikurang. Atau ada buku lain membuat Ananda P log A bagi B. Ini sama ya. Perhatikan panah Ibu, ini sama. Maka hasilnya P log A dikurang P log B. Ini sifat yang keempat. Oke, kita lanjut dengan contoh sifat yang keempat, pembagian. Contoh 5 log 50 bagi 2. Ini kalau dibagi menjadi kurang 5 log 50 dikurang 5 log 2. Atau contoh yang kedua, ini contoh yang pertama ya, pelan-pelan. Yang kedua, 2 log 16 bagi 2, ini 2 log 16 kurang 2 log 2. Kira-kira paham untuk contoh sifat yang keempat. Oke Nanda, kita masuk dengan contoh sifat logaritma yang kita lanjut sifat logaritma yang kelima, yaitu P log A dipangkatkan N, maka pangkat dari si A kita kedepankan, jadi N tinggal lagi P log A. Kita masuk contohkan 2 log 2 pangkat 3. Sudah samakah bentuknya dengan sifat? Sudah, maka pangkat dari 2 boleh kita majukan ke depan kali 2 log 2. Oke, 2 log 2 kembali lagi, ingat sifat yang pertama. Berapa hasil 2 log 2? Iya, 1. Jadi 3 kali 1, maka hasilnya
3. Oke, paham ya kira-kira? Oke, kita lanjut yang kedua. Contoh yang kedua. 5 log 125. Oke, untuk menjadikan bentuk sifat yang kelima, maka kita jadikan 5 log 5 pangkat berapakah supaya 125? 3. Good. 5 pangkat 3. 3 lagi pangkat maju ke depan, tinggal 5 log 5. Berapakah 5 log 5 sayang Ananda? 1 lagi, berarti 3 kali 1, maka hasilnya juga 3. Oke, Ananda pahami lagi sifat yang kelima. Oke, kita lanjut contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga untuk sifat yang kelima, apabila ada 3 log 27, ini kita rubah bilangan berpangkat, 27-nya kita rubah jadi 3 pangkat 3. Paham ya? 27 berubah jadi 3 pangkat 3. 3 yang ini kita ke depan sesuai sifat 5 kali 3 log 3. Ini berapa tadi? Di sifat pertama 3 log 3, 1. Berarti 3 kali 1 hasilnya 3. Oke. Sifat kelima. Lanjut sifat yang ini. Bagaimana untuk bilangan berpangkat? 3 log 1/9. Maka ini kita rubah dulu Ananda. Boleh. 3 log 9 ini 1/3 pangkat 2. 9 kita rubah juga 3 pangkat 2. Sekarang 3 log 3 pangkat 2 pindahkan ke atas jadi 3 pangkat min 2. Oke, sudah sama bentuknya dengan sifat yang kelima. Maka min 2 kita gunakan sifat kelima. Min 2 kali ini berapa? 3 log 3. Oke, maka min 2 ini berapa tadi Nanda? 1. Ya, kali 1, maka hasilnya min 2. Perhatikan untuk min 2. Oke, mohon maaf, kita tutup untuk yang ketiga. Oke, hasilnya 2. Oke, kira-kira paham? Kita lanjut ya Ananda untuk contoh gabung. Sekalian kita masuk contoh bagaimana contoh sifat-sifat tadi kita gabung. Perhatikan, tentukan nilai dari logaritma berikut. Yang pertama 3 log 27 dikurang 3 log 9. Oke, kita jawab yang contoh yang pertama. Ini sifat kita adalah dikurang, maka ini kurang adalah dibagi. 27 dibagi 9. Berapa hasil 27 bagi 9? 3. 3 log 3, karena 27 bagi 9 adalah 3. 3 log 3 sifat yang pertama berapa Nanda? 1. Jadi 3 log 27 kurang 3 log 9 hasilnya 1. Kira-kira paham? Perhatikan lagi Bu Soro. Oke, hasilnya kita masuk contoh yang kedua. 2 log 32 tambah 2 log 8 kurang 2 log 8. Ini dia. Oke, kalau dijumlah tadi adalah dikali, kalau dikurang dibagi. Ini boleh langsung saja untuk memudahkan langkah, atau satu-satu dijumlahkan dulu atau dikurang terlebih dahulu. Kalau kita lanjut, ini 2 log 32, karena dia jumlah kita kali 8. Oke, karena dia kurang kita bagi 8. 2 log 32 kali 8 berarti 2, 5, 6 ya. 2, 5, 6 dibagi 8. 2, 5, 6 bagi 8, 256 bagi 8 adalah log 32. Kita masuk ke sifat kelima. 2
32 itu berapa pangkat berapa Ananda supaya jadi 32? Jadi 2 pangkat 5, benar. Jadi 2 pangkat 5. Sudah masuk ke sifat yang ke-5. 5 kita kedepankan 5 kali 2 log 2. 2 log 2 hasilnya 1. Berarti ini 5 kali 1, maka hasilnya 5. Ini adalah penggabungan dari sifar 1 sampai 5. Kita ulang. Dikali, dibagi, kemudian ini sifat yang keempat. Nampak? Ini pangkat sifat keempat. Dan ini sifat yang pertama. Jadi semuanya tergabung. Dan hasilnya adalah 5. Mudah-mudahan Anda paham. Setelah ini kerjakan latihan yang akan Ibu berikan. Nah, setelah materi pembelajaran dijelaskan, Anda kerjakan latihan berikut. Oke, di buku latihan. Dan latihan dikirim ke WA atau ke link PBM online yang sudah Ananda ketahui. Selamat bekerja. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat